Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberi kita nikmat, kesehatan, kesempatan, kekuatan, terlebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga pada malam hari ini kita telah melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah dan akan dilanjutkan sholat isya secara berjamaah insya Allah. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang, dari alam kesengsaraan ke alam kebahagiaan dunia dan akhirat, dari alam jahiliyah ke alam ilmiah dan seterusnya. Anak-anakku yang saya hormati, para santri Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arkam Gombera, Makassar. Pada kesempatan malam ini saya akan lanjutkan pengajian kita Tafsir Al-Jalalain, Surah Al-Baqarah ayat 26. Sebelum saya memulai pengajian ini, mari kita berdoa bersama. Nanti doanya saya bacakan, lalu diikuti oleh kalian semua, ya. Baik. Ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan berikanlah kepadaku anugerah pemahaman. Allahumma iftah lana hikmatak wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin
Ya Allah, bukakanlah pintu hikmahmu kepada kami, dan curahkanlah kepada kami rahmatmu dari gudang pembendaharaan rahmatmu. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, baik, saya akan sampaikan tentang pengajian kita tafsir Al-Jalalain surah Al-Baqarah ayat 26. Ya. Ini ayat ini turun untuk menolak orang-orang Yahudi. Apa maksud Allah menyebut tentang barang-barang hina, ya, seperti nyamuk, ya, seperti lalat, laba, itu dianggap mereka barang hina. Nah, maka untuk membantah mereka ini, orang-orang Yahudi, turunlah ayat ini, ya. Mereka mengatakan, untuk apa dibuat lalat yang hina, tidak ada manfaatnya sama sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yastahi ayyadriba masalan, ya. Artinya Allah tidak segan, tidak malu, tidak risih membuat semacam perumpamaan, permisalan, perbandingan, ya. Sesungguhnya Allah la yastahi, tidak malu atau tidak segan, ayyadriba, membuat, ya, masalan, itu sebuah perumpamaan. Jadi di dalam ayat ini ada memang berbagai macam perumpamaan, ya. Antara lain perumpamaan itu seperti surga. Ya, surga itu diibaratkan kebun. Ya, kebun itu indah, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, itulah gambaran surga. Juga gambaran berupa pahala. Ya, pahala itu ya berupa suatu anugerah rezeki yang tak disangka-sangka untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Itulah contoh permasalahan, contohan, ya, permisalan. Umpamanya tentang keimanan, ya, tentang kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu Allah membuat suatu perumpamaan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu kalimat yang baik. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang sebenarnya, ya, kecuali, ya, Allah Subhanahu wa taala. Yang patut disembah tidak ada yang sebenarnya kecuali. Nah, ini ada penetapan. Jadi dulu penyucian, pembersihan akidah. Setelah dibersihkan akidahnya, baru dimasukkanlah akidah yang benar, supaya bersih. Lalu diisi, ya, ada namanya takhalli dan tahalli, ya, melepaskan yang buruk kemudian mendatangkan yang baik. Itu dalam Al-Quran surah Ibrahim surah ke-14 ayat 24 dan 25 itu Allah mengatakan, alam taro, ya, tidakkah kamu melihat, tidakkah kamu belajar, ya, memandang, kaifa daraballahu masalan, bagaimana Allah
membuat semacam perumpamaan, ya. Kalimatan thayyibatan, kalimat yang baik. Bagaimana itu kalimat yang baik? Asluha sabitun, ya. Akarnya menjulang ke tanah, ya, sangat kuat. Itu kalau kita belajar dari akar, itu sama dengan iman, akidah. Karena akar itu tidak nampak, tetapi menentukan, ya, menentukan sebuah pohon. Tergantung dari akarnya. Kalau akarnya kuat, maka batangnya itu pasti kuat. Begitu juga manusia, akidahnya, keyakinannya. Kalau keyakinannya benar dan kuat, itu ibadahnya akan baik. Nah, jadi ini batangnya diumpamakan ibadah, ya, ibadahnya. Jadi ibadahnya itu diumpamakan batang. Kemudian tu'ti ukulaha min kullihin. Ya, kemudian buahnya, ya, dikatakan di ayat ini tu'ti ukulaha min kullihin, memberi manfaat, memberi makan berupa buah pada setiap musim. Itu artinya akhlaknya baik, bisa menggembirakan orang, bisa memberi banyak manfaat kepada orang, bukan sebaliknya. Karena diantara sebaliknya itu ada orang yang menyusahkan, suka mencoret-coret mobil orang, ya, mobil orang itu menyusahkan. Dia merasa bangga dengan mencoret-coret mobil orang karena benci sama orang. Ya, mungkin kesalahan orang sedikit, tetapi kesalahan dia banyak, dia tidak tahu. Kesalahan dia sedikit, kesalahan orang lain yang sedikit, wah, dia tahu. Tapi kesalahan dia yang banyak, dia tidak tahu. Ini sama memberi sesuatu keburukan kepada orang lain. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu mafhum mukhalafannya, artinya seburuk-buruk orang yang tidak memberi manfaat, bahkan memberi bahaya, memberi orang jengkel, memberi orang susah. Ya, memang ada orang seperti itu. Ada orang yang menggembirakan, ada orang yang menyusahkan. Ya. Nah, ini contoh. Itu ada contoh sebaliknya. Kalimat khabisa itu, kalimat buruk itu seperti akarnya tidak kuat, rapuh. Ya, batangnya juga sudah tidak mampu berdiri tegak dan buahnya tidak ada, bahkan mengotori tanah yang ada sekitarnya. Nah, ini masalah, ya, membuat perbandingan, permisalan. Ya. Di sini permisalannya itu adalah sesuatu yang kecil, ya, seperti nyamuk, baudah. Ya, baudah itu kecil. Bahkan bisa lebih dari itu Allah bisa buat perumpamaan. Bagi orang-orang yang kafir, nah itu pasti bilang, untuk apa Allah buat seperti ini? Tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya. Maka turunlah ayat ini untuk memberi pelajaran bagi orang kafir, bagi orang jahat, bagi orang buruk itu meremehkan, menghina. Tetapi bagi orang beriman itu menambah ilmu, menambah
wawasan, ya. Seperti dalam permisalan pepatah, ya, pepatah bahasa Indonesia, semut, ya, tahu semut, ya. Semut itu barang yang sangat kecil, di seberang lautan tak tampak, ya, tidak mungkin tampak, ya. Kalau kita pikir tidak mungkin tampak itu semut, masa di seberang lautan. Jarak sekian meter saja sudah tidak tampak, apalagi seberang lautan. Ya. Gajah di pelupuk mata tampak, ya, itu pasti jelas. Artinya semut itu kecil. Maksudnya kesalahan orang yang kecil, umpamanya ada orang parkir di depan mobilnya, dia marah-marah karena mengganggu, itu kecil, ya, kesalahan kecil, bisa ditegur secara baik-baik, jangan Pak. Tapi karena sangat jengkel, sangat marah, dia coret mobilnya orang, baru dia tidak kelihatan orangnya, tidak tahu siapa, ya, mungkin. Jadi kita menuduh orang sembarangan, kita lagi ikut berdosa kalau menuduh tanpa bukti. Nah, ini seperti itu parkir di depan mobil itu kecil, tidak seberapa. Tapi kalau mencoret-coret mobil orang, apalagi mobil baru dan seterusnya, itu hanya contoh, ya. Kemudian juga di dalam ayat dikatakan, ya, masalul ladzina yunfikuna, ya, amwalahum, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya fisabilillah, di jalan Allah, seperti memberi makan orang miskin, memberi sedekah kepada anak yatim, membantu orang-orang yang susah. Itu perumpamaannya satu biji yang ditanam di tanah, maka tumbuh satu pohon besar, di mana setiap pohon itu ada 7 tangkai. 7 tangkai, lalu setiap tangkai itu tumbuh 100 biji. Nah, itu perbandingannya orang yang hanya 1 biji. Daripada kita berbuat dosa, juga mendapatkan dosa dari orang yang mencontohi kita, ya, gara-gara kita orang berdosa. Ini semacam perumpamaan. Jadi innallaha la yastahyi ayyadriba. Jadi ayyadriba itu maksudnya di sini membuat, ya, membuat. Karena yadriba juga itu ada artinya memukul. Ya. Masalan, ya, masalan ini artinya perumpamaan, permisalan, perbandingan. Ya, perbandingan, ada orang baik, ada orang buruk, ya. Kalau orang baik itu dia mengambil pelajaran dari perbandingan itu. Kalau orang buruk justru dia benci kepada perbandingan itu, justru dia marah-marah. Jadi kita bisa mengambil pelajaran dari permisalan-permisalan atau perbandingan-perbandingan. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab masalan itu objek, maf'ul. Kemudian maba'udatan, ya, itu perumpamaan seperti nyamuk. Ya, nyamuk ini kalau orang kafir pasti jengkel. Untuk apa ini nyamuk? Tidak ada gunanya, mengganggu saja. Tidur kita diganggu. Ya, tetapi kalau orang beriman, kecilnya ini nyamuk bisa hidup, ya, bisa punya mata, telinga, ya, penciuman, padahal kecil sekali.
bisa hidup. Nah, itu berarti memberi pelajaran bahwa Allah itu maha kuasa dan bisa memberi pelajaran, bisa memberi bahaya bagi orang yang tidak belajar karena tidak beriman, tetapi bisa juga memberi pelajaran bagi orang yang beriman, ya, bisa mendatangkan penyakit, tetapi juga di balik penyakit ada obat. Umpamanya ada air di dalam gelas itu, kalau ada nyamuk datang ke situ, nah itu mendatangkan penyakit. Tetapi kalau kita belajar hadis, maka disuruh tenggelamkan itu nyamuk ke dalam air sehingga menjadi obat, ya, menjadi obat. Nah, ini kalau kita belajar hadis, maka itu ada pelajaran, ya. Jadi itu nyamuk, fama fauqaha, bahkan yang lebih kecil dari itu Allah bisa buat perumpamaan, ya. Dan banyak macam perumpamaan, ya, di dalam ayat-ayat Al-Quran ini. Kemudian Allah mengatakan di dalam Al-Quran, fa ammal ladzina amanu, ya. Adapun orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman, fa ya'lamuna, nah, dia pasti tahu annahul haq, bahwa itu adalah kebenaran. Ya, maka itu di dalam Al-Quran Allah mengatakan al-haqqu mir rabbika, ya, kebenaran itu dari Tuhanmu. Kebenaran yang dimaksud ini adalah kebenaran yang nyata, yang jelas, bukan hak saja. Kalau ada alif dan lamnya itu berarti nyata, benar. Kebenaran itu mir rabbika, dari Tuhanmu. Jadi orang yang beriman itu dia tahu bahwa kebenaran ini ada dari Allah Subhanahu wa taala. Fala takunanna, ya, minal mumtarin, maka jangan ragu-ragu, ya, jangan ragu-ragu tentang kebenaran Allah. Itu kebenaran, kalau dia datang itu kebatilan pasti lenyap, ya, asal dimunculkan itu kebenaran. Ya, dalam Quran dikatakan ja'al haq, telah datang kebenaran, wa zahaqal batil, dan kebatilan itu pasti lenyap. Nah, bagaimana kebatilan itu bisa lenyap? Itu harus ada muncul kebenaran. Maka itulah kita harus betul-betul menampakkan itu kebenaran. Jangan ragu, tidak boleh takut, kecuali hanya kepada Allah, ya. Nabi mengatakan qulil haqqa, katakan yang benar, walau kana murran, walaupun itu pahit. Memang di dalam menyebarkan kebenaran itu banyak sekali ujiannya, banyak sekali rintangannya, pantangannya. Dai-dai yang memunculkan kebenaran seperti tadi santri kita, kalau dia bicara kebenaran, itu pasti ada yang jengkel, pasti ada yang tidak suka. Yang tidak suka itu jelas orang tidak benar, tapi kalau orang benar pasti dia suka. Maka kalau dia tidak suka, dia jelek-jelekkan orang itu, ya, maka itu banyak orang yang gara-gara membela kebenaran masuk penjara. Memang resikonya begitu. Tetapi sebaliknya, banyak orang-orang yang menyebar kebatilan justru dibebaskan, ya, karena orang lebih suka kebatilan yang bisa menghancurkan banyak orang. Nah, maka itu kebenaran harus
diatur secara baik dan benar kalau mau menang, ya. Umar bin Khattab mengatakan al-haqqu bila nizamin, ya, yaglibuhu al-batilu binizamin, ya. Kebenaran yang tidak diatur dengan baik, ya, diatur dengan baik artinya sembrono saja, itu bisa dikalahkan dengan kebatilan yang diatur dengan secara baik. Makanya kenapa itu kebatilan menang? Karena mereka teratur, bagus, bersatu, ya. Bersatulah orang yang seperti munafik, bersatu dengan orang kafir, bersatu dengan orang zalim, orang fasik, bersatu untuk menegakkan kebatilan. Sementara kita orang muslim dipencar-pencar, ya, saling menyalahkan antara golongan ini dan golongan itu, ya. Menghina golongan ini, menghina golongan itu, dan seterusnya, ya. Nah, jadi ini hilang kita punya pahala, ya, karena diantara manusia itu, ya, ada yang bangkrut nanti di akhirat, ya, bangkrut di akhirat, kata Nabi, ya. Siapa itu yang bangkrut? Nah, dalam bahasa Arabnya itu al-muflis, bangkrut, ya. Rasulullah bertanya, mal muflis, man anil muflis, siapa itu orang yang bangkrut? Sahabat menjawab, bangkrut itu orang yang tidak punya dirham, la dirhamalana, ya. Yang tidak punya harta, tidak punya uang, tidak punya emas, itu bangkrut. Maka Rasulullah menjawab, yang dimaksud bangkrut di sini adalah orang salat, puasa, haji, mengeluarkan zakat, baik ibadahnya, hablunnya minal Allah baik. Tetapi sebaliknya, sesama manusia dia suka menjelek-jelekan, suka menghina, suka menyusahkan, mencoret-coret mobilnya orang, ya, menghina orang, ya, dan seterusnya. Ya, maka kebaikan orang yang dicela, yang dihina, yang diambil haknya, yang dijatuhkan martabatnya, itu kebaikannya orang yang bagus salatnya, bagus puasanya, bagus hajinya, diambil oleh orang yang dicela, orang yang dihina, oleh orang yang dirugikan, ya. Lalu keburukan orang yang dihina, setelah habis kebaikannya ini, orang yang mencela, menghina, merugikan orang banyak, setelah habis kebaikannya, lalu keburukan orang yang dihina ini diambil oleh orang yang menghina, sehingga bangkrutlah dia. Ya, maka kalau ada yang menghina kamu, ada yang menjelekkan kamu, ada yang merugikan kamu, tidak usah marah-marah, tidak usah sabar, tidak usah membalas seperti apa yang mereka lakukan, karena itu sama saja perbuatan mereka. Tapi kalau kita menerima dengan sabar, menerima dengan ikhlas, itu adalah kesyukuran. Syukur kalau ada orang yang hina kita, karena orang yang hina itu kita dapatkan pahala kebaikannya, dan dosa keburukan kita diambil olehnya. Jadi sabarlah, serahkan sama Allah, karena Allah itu, ya, maka itu perlu kita berbuat baik dan sabar menerima keburukan dari orang yang berbuat buruk. Maka itu ada 3 golongan yang
salah itu dua golongan, yang benar itu satu golongan. Pertama, orang Nasrani, ya. Nasrani itu prinsipnya kalau kamu ditampar sebelah pipi kananmu, maka berilah pipi kirimu. Ya, itu artinya menzalimi dirinya. Ya. Bukan menzalimi orang lain, tapi menzalimi dirinya. Kemudian orang Yahudi, apabila kamu ditampar sekali, maka balas 10 kali. Nah, itu menzalimi orang. Ya. Tetapi kalau orang Islam, kalau kamu ditampar, ya, pipimu, maka balaslah dengan kebaikan. Ya, kebaikan seperti dengan memberi roti. Itu akan berpengaruh kepada orang yang berbuat buruk. Karena pernah suatu masa itu ada orang Yahudi yang sangat benci, kepada Nabi Muhammad. Ya, dia setiap lewat di depan rumahnya itu dia buang kotoran, dia cela, tidak pernah libur dalam mencela, dalam menghina, dalam membuang kotoran. Pokoknya jelek sekali. Tapi pada suatu waktu tidak pernah lagi muncul. Nah, maka Nabi bertanya-tanya, kemana ini orang? Ternyata ada berita dia sakit. Tidak ada orang yang mau berkunjung melihat, karena memang orang buruk, ya, pekerjaannya begitu buruk. Tapi satu-satunya yang menjenguk adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dia doakan, mudah-mudahan kamu sehat, saya bawakan ini buah untuk kamu makan. Kaget, saya belum pernah dijenguk selain kamu, padahal saya betapa bencinya sama kamu. Kalau begitu saya nyatakan asyhadu alla ilaha illallah. Pernah juga ada orang tua Yahudi yang sudah buta matanya, ya, dan tidak bisa lagi menyuapi dirinya. Tidak ada orang yang mau menyuapinya kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertahun-tahun dia suapi, tetapi sementara disuapi, dia juga dihina. Apa itu Muhammad? Siapa itu Muhammad? Orang jelek. Dia orang gila. Dia tukang sihir. Dia merusak agama kita. Pokoknya tidak ada baiknya. Tapi Rasulullah tidak balas. Dia tetap menyuapinya dengan lemah lembut. Ya, karena dia tidak tahu bahwa yang menyuapi itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah beliau meninggal, tidak ada lagi yang menyuapinya. Maka datanglah Abu Bakar menghadap kepada anaknya Aisyah. Ya Aisyah, perbuatan apa lagi yang dilakukan oleh Rasulullah yang belum saya lakukan? Maka Aisyah mengatakan, itu ada orang Yahudi tua yang sudah sakit-sakitan, yang tidak bisa menyuapi dirinya. Suapilah dia, lanjutkan. Setelah dia lanjutkan, tidak sama cara menyuapinya. Ya mungkin cara menyuapinya Abu Bakar ini kasar karena tidak biasa. Sehingga orang yang disuapi ini bertanya-tanya, siapa kamu? Bilang, saya orang yang seperti dulu. Bohong, tidak mungkin. Oh, yang seperti dulu itu baik sekali cara menyuapinya. Masa kau tidak tahu? Iya, saya tahu. Kau perlu tahu bahwa yang menyuapi itu sudah meninggal dunia. Siapa itu? Itulah yang kamu hina selalu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru dia menyesal sekali. Akhirnya menangis terseduh-seduh dan dia menyatakan syahadat bahwa memang
Islam ini datang dengan rahmat. Ya, maka itu ada ayat mengatakan fabima rahmatin minallahi lintalahum, ya, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Karena dengan rahmat Allah kamu berbuat lemah lembut, ya. Kalau kamu berlaku kasar, pasti orang akan lari darimu. Nah, inilah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang beriman, orang yang beramal saleh, itu dia tahu, ya, membedakan yang baik dengan yang buruk. Ya, seperti perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Di dalam Al-Quran tadi sudah dinyatakan fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Qulil haqqa walau kana murran. Ya, ada orang ilmiawan itu masuk Islam gara-gara ayat ini, ya. Karena ayat sebelumnya itu zalikal kitabu la raiba fih. Inilah kitab Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, karena setiap dia membaca buku, banyak buku yang dibaca, tidak pernah ada kalimat seperti itu. Ya, kalimatnya di mukadimahnya itu kalau ada kekeliruan, kesalahan, ya, mohon dimaafkan, diperbaiki, dikoreksi dan seterusnya. Tapi Al-Quran, jangankan kesalahan, ya, kekeliruan, keraguan saja tidak ada. Nah, itu berarti itu dari Allah, ya, bukan dari Muhammad. Apalagi kalau dikuatkan dengan al-haqqu mir rabbika, kebenaran itu dari Tuhanmu, fala takunanna minal mumtarin. Ya. Juga dikuatkan lagi wa in kuntum fi raibin, kalau kamu ragu, ya, datangkan fa'tu bi suratin, datangkan satu surat saja, ya, seperti ayat-ayat sebelumnya. Nah, begitu juga ada seorang biarawati, itu masih Islam gara-gara buka Al-Quran dari sebelah kiri. Kan biasanya orang buka buku itu dari sebelah kiri karena tulisannya, ya, tulisan Latin, ya. Maka yang didapatkan surah Al-Ikhlas murni. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa, Allahus samad, Allah tempat berlindungnya segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia berpikir, kenapa ini Tuhan kita ini tiga, ya, padahal di dalam Al-Quran satu, tidak ada duanya. Maka dia nyatakan masuk Islam, ya. Nah, itu kalau orang, makanya orang yang masuk Islam itu orang yang mendapat petunjuk, ya, mendapat petunjuk. Karena tidak semua orang bisa mendapat petunjuk kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan yahdi may yasha, ya, Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Begitu juga sebaliknya, orang yang keluar dari Islam, nah itu murtad, sesat. Jadi satu orang sesat, satu orang mendapat petunjuk. Karena memang di dunia ini selalu ada kontradiksi antara baik dan buruk. Kalau ada orang baik pasti ada orang buruk, ya. Kalau ada petunjuk ada kesesatan, ada keadilan, ada kezaliman, ada hak, ada batil, ya, memang begitulah. Jadi kita tidak boleh putus asa. Jadi orang yang baik itu jangan merasa bangga dengan kebaikannya, karena bisa jadi dia mendapatkan su'ul khatimah di akhir hayatnya kalau Allah kehendaki.
Maka jangan bangga dengan kebaikan, begitu juga sebaliknya. Jangan putus asa dengan dosa. Karena bisa saja orang yang berdosa itu bisa mendapatkan husnul khatimah. Ya. Nah, jadi harus kita kalau dapat kebaikan bersyukur. Kalau kita mendapat keburukan bersabar. Ya. Jadi orang yang beriman itu dia tahu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalan. Dan adapun orang-orang yang kafir, nah itu bertanya-tanya, untuk apa ini? Nah, apa? Kenapa dia parkir di depan mobil saya, di depan rumah saya, tidak ada gunanya. Padahal bisa dimaafkan, tidak seberapa itu waktu yang padahal jalanan itu umum, bukan milik perorangan, umum, jadi tidak boleh dilarang. Ya. Apalagi dicorek-corek mobilnya orang, sungguh terlalu. Ya. Makanya iman itu kata Rasulullah itu terbagi menjadi 73. Dan yang paling tinggi itu la ilaha illallah, paling tinggi. Kalau dia sudah berkeyakinan tiada Tuhan selain Allah, itu paling tinggi. Tetapi diantaranya itu banyak. Yang terbawa itu adalah imatatul aza anit tariq, memungut barang yang yang membahayakan sehingga orang bisa aman dari perjalanan. Nah, ini iman yang paling rendah. Bagaimana kalau dia menghalangi orang jalan, mengganggu orang jalan, mencorek mobilnya orang di depan rumah? Ini sungguh tidak ada iman. Betul-betul tidak ada iman. Nah, bakal sabarlah orang yang dicoret mobilnya, bersyukurlah karena kebaikannya itu dia ambil oleh orang yang dicoret mobilnya, dan yang mencoret itu keburukannya orang yang dicoret mobilnya itu ya dia ambil orang yang mencoret, karena itu perbuatan buruk. Ya. Begitu juga orang yang menzalimi hakim. Ya, hakim ada 3, kata Rasulullah, ada 2 masuk neraka, 1 masuk surga. Yang masuk neraka itu kalau dia tahu kebenaran, tapi dia hukum secara kebatilan, secara kezaliman. Dia tahu keadilan, tetapi dia putuskan secara zalim. Nah, itu neraka. Atau dia tidak tahu kebenaran, maka dia tidak bisa, walaupun dia hukum secara benar, tapi karena kebodohan, maka itu juga masuk neraka. Yang masuk surga itu kalau dia tahu kebenaran dan dia hukum secara benar. Nah, itulah yang masuk surga. Nah, itu kemudian orang yang kafir tadi dikatakan fayaquluna madza aradallahu bihadza masalan. Ya. Untuk apa Allah menciptakan permisalan ini? Ya. Jadi di ayat terakhir itu Allah mengatakan yudillu bihi kasiran. Ya, banyak orang yang disesatkan. Ya, banyak orang yang disesatkan. Ya, banyak orang yang sesat ya karena Al-Qur'an. Bahkan ada yang memisalkan Tuhan dengan orang. Nah, itu nauzubillah, padahal Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Ya, Allah itu tidak menyerupai sesuatu. Makanya itu ada orang yang masuk neraka itu banyak punya telinga tapi tidak mendengar. Ya, lahum azanun la yasma'una biha, ada telinganya tapi tidak mendengar. Lahum ayunin la yubsiruna biha, punya mata tapi tidak melihat. Lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati tapi tidak memahami ayat-ayat Allah.
Ya, ulaika kal an'am, itulah seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih sesat. Nah, itu akan mengisi api neraka. Pengetahuannya sedikit, lalu dia bicara yang bukan ahlinya, bicara agama tapi bukan ahlinya. Nah, ini bahaya. Ya, di dalam hadis dikatakan idza fuwidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau diberikan urusan itu kepada yang bukan ahlinya, orang yang bukan ahli agama bicara agama, orang yang tidak ahli memimpin diberi kepemimpinan, nah itu tunggu kehancurannya. Nauzubillahi min dzalik. Maka harus diberikan kepada ahlinya, ya, supaya bisa normal. Jadi itu memang sudah wanti-wanti Rasulullah bahwa di akhir zaman ini ya orang yang amanah itu tidak diberi amanah, dikhianati. Sementara orang yang khianat itu diberi amanah, terbalik. Orang yang pembohong dipercaya, dibenarkan omongannya. Tapi orang yang benar omongannya tidak dipercaya omongannya. Nah, ini memang suatu zaman yang sudah berubah. Nauzubillah. Dan orang yang memimpin orang bodoh. Nauzubillah. Sehingga bicara tidak karuan. Ya, nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan jangan terjadi pada kita, ya. Lebih baik kita mundur daripada menerima sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, karena itu adalah amanah. Makanya Al-Qur'an itu yudillu bihi katsiran. Ya, bisa memberi kesesatan yang banyak. Ya, kesesatan yang banyak. Tetapi juga sebaliknya, wa yahdi bihi katsiran, ya, bisa memberi petunjuk. Jadi banyak memberi petunjuk. Kalau orang membaca Al-Quran, mengerti, mengamalkan, nah itu memberi petunjuk. Tapi kalau tidak membaca Al-Quran tapi menafsirkan Al-Quran, ya, tidak mudah itu menafsirkan Al-Quran, ya, karena Al-Quran itu ya yang menafsirkan harus ahlinya, harus punya ilmu banyak sekali, paling tidak 40 ilmu Al-Quran, ilmu Al-Hadis, ilmu fikih, ilmu bahasa Arab, pokoknya dan seterusnya. Jadi tidak bisa kita menafsirkan Al-Quran semaunya. Bahkan ada yang mengatakan jangan belajar Islam terlalu dalam. Nah, bahaya, bisa jadi teroris. Wah, justru Islam ini datang membawa rahmat, ya, rahmatan lil alamin. Coba orang yang menerapkan Islam dengan sempurna, nah itu pasti dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memberi rezeki, ya, siapa lagi yang memberi rezeki kalau bukan Allah. Nah, ini yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Ya, inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari ayat yang singkat ini, walaupun satu ayat, tetapi kita bisa mengambil manfaat. Ya, baik, kita tutup dengan sama-sama membaca doa, ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, baik, ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'ni
bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ya Allah, berikanlah manfaat atas ilmu yang Engkau ajarkan kepadaku. Ajarkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat bagiku, dan berikanlah rezeki dari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagiku. Allahumma ij'al hadzal Qur'an rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jillaa huznina wa dhihaba hammina wa gammina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai penjernih hati kami, penerang dada kami, dan menghilangkan kesedihan kami, dan melepaskan kami dari problematika hidup. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.